kan kita tahu semua Pak Prabowo itu niatnya tulus. Kan begitu. Ada nggak rumah tangga yang begitu? Ada nggak rumah tangga yang terhormat kalau Ku coba ungkap tabir ini. Dan juga bersama dengan Bapak Prabowo Subianto. Kira-kira ada... Ini senior saya. Dulu saya Persib masih ecek-ecek, beliau udah komandan. Yang kita dapat ini dengan susah payah, ya bayangkan kita. Ibu-ibu kan sering mendampingi Pak Prabowo. Mungkin kedepannya pengen nggak sih Bu duduk jadi ibu negara? Dipegang bendera kecilnya ya, dipegang dulu. Dan kita bisa, alhamdulillah, bisa cukup suaranya bisa duduk di. Bapak Prabowo Subianto akan menerima pengalungan karangan bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai peluang Soeharto rujuk dengan Prabowo dan jadi ibu negara. Berikut momen mesra keduanya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Peluang Soeharto rujuk dengan Prabowo dan jadi ibu negara. Berikut momen mesra keduanya. Kemungkinan rujuknya Prabowo Subianto dengan Soeharto terus diembuskan menjelang dilantiknya Menteri Pertahanan RI ini sebagai Presiden RI ke-8. Kabar ini santer berembus seiring keakraban di antara mereka akhir-akhir ini. Soeharto kerap kali mendampingi Prabowo mulai dari masa kampanye, pengumuman hasil hingga saat penetapan presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Saat penetapan presiden terpilih, Soeharto hadir bersama putra sematawayangnya, Didit Prabowo serta para petinggi Partai Gerindra. Tampak rona bahagia terlihat di wajah sepanjang prosesi penetapan presiden terpilih. Bersyukur Prabowo akhirnya ditetapkan sebagai presiden RI usai kalah 3 kali dalam kontestasi Pilpres. Kalau kita berpuji syukur atas hadirat Allah SWT, akhirnya Pak Prabowo bisa terpilih kira-kira 96 juta rakyat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia terutama yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, kata saat ditemui di kantor KPU, Jakarta, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 dikutip dari Tribun News. Selanjutnya, ia meminta doa agar Prabowo selalu diberikan kesehatan. Terlebih kini Prabowo akan menjalankan tugas dan amanah sebagai Presiden RI. Kita mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia agar Pak Prabowo diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan petunjuk yang maha kuasa dalam menjalankan tugas-tugasnya dan menjalankan amanahnya, ungkapnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa mengangkat bangsa dari kemiskinan, kebodohan dan Indonesia menjadi negara yang maju yang disegani oleh negara lain, tambahnya. Terakhir saat ditanya awal media apakah bersedia mendampingi Prabowo yang kini sebagai presiden. Soeharto terlihat tersipu malu sembari masuk ke dalam mobilnya. Lalu, akankah Soeharto rujuk dan bakal menjadi ibu negara? Berikut sejumlah momen kemesraannya dengan Prabowo. 1. Saling berpandangan mesra. Momen ini terjadi saat Prabowo dinyatakan menang Pilpres 2024 pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Dalam video yang beredar, terlihat Soeharto dan Prabowo Subianto saling melempar senyum bahagia. Sambil berjabat tangan, pandangan Soeharto tak lepas dari mantan suaminya tersebut. Momen tersebut terjadi ketika Prabowo Subianto menggelar acara doa bersama dengan seluruh petinggi partai pengusung dan tim kampanye nasional (TKN). Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Soeharto turut hadir di rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Malam itu KPU menyatakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menang Pilpres 2024. Dalam video tampak Prabowo Subianto menyalami tamu yang hadir. Termasuk Soeharto. Baik Prabowo Subianto maupun sama-sama tersenyum ketika berhadapan sambil bersalaman. Saat itulah Prabowo dan cipika-cipiki bersentuhan pipi sebelah kiri. Namun ketika pindah ke kanan, pipi keduanya justru tak menempel. 2. Ulang tahun. Pada Minggu,
Tanggal 14 April tahun 2024, Titik Soeharto merayakan ulang tahun ditemani Prabowo Subianto, dan putra semata wayang mereka, Didit Hedi Prasetyo. Titik lantas membagikan potret kebersamaan mereka di Instagram. Terlihat sejumlah artis hadir dalam perayaan tersebut, ada Maya Estianty, Deddy Corbuzier dan Rossi Silalahi. Keluarga besar Soeharto juga nampak hadir di acara ulang tahun Titik. Berikut postingan yang dibagikan Titik Soeharto di Instagramnya. Tanggal 14 April tahun 2024. Syukuran had saya ke-65. Mohon doanya dokter sahabat-sahabat warganet. Semoga saya senantiasa diparingi Gusti Allah sehat dan umur panjang, yang penuh barokah dan bermanfaat bagi masyarakat. Amin Ira, tulis Titik. 3. Buka puasa bersama. Unggahan Instagram Menteri Pertahanan RI sekaligus Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menarik perhatian publik. Sebab, unggahan fotonya itu tentang keluarganya. Ada Titik Soeharto dan anaknya, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didiet Prabowo. Foto ini diunggah di akun Instagram pribadinya @prabowo. Prabowo mengunggah foto ini pada Selasa tanggal 12 Maret tahun 2024 lalu. Menanggapi ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman mengatakan, foto itu diambil di kediaman Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Habibur Rahman mengungkap, foto tersebut masih terkait momen Ramadan yakni buka bersama. Kalau dari tanggalnya yang diuploadkan memang itu sehari setelah puasa. Hari ya, berarti memang buka puasa pertama, di hari pertama Ramadan, kata Habibur Rahman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024. Dia tidak banyak berkomentar, namun Habibur Rahman menyebutkan adanya foto tersebut bukti Prabowo dan Titik masih menjalin hubungan baik. Beliau berdua itu kan memang tetap menjaga hubungan baik. Jadi namanya makan bersama ya itu bukan hal yang aneh. Apalagi kan memang momen Ramadan ya, bareng Mas Didit juga, katanya. 4. Disapa saat pidato. Ada momen menarik saat calon presiden Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024 malam. Prabowo Subianto memang sudah disambut banyak massa pendukungnya ketika tiba di Istora Senayan. Namanya dielu-elukan oleh para pendukung. Teriakan massa pendukung semakin keras saat Prabowo menyapa Gibran dan istri. Prabowo dalam sambutannya menyapa Ketua Partai PAN, Ketua Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Ketua Umum Partai Gelora, Ketua Umum PSI, Ketua Umum Partai Prima, Ketua Umum Partai Garuda, dan Partai Gerindra. Kemudian nama Ketum Parto Prima Agus Jabo, Ketum Garuda Rida Sabana, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Ketua TKN Rosan Perkasa Ruslani, Sekretaris TKN Nusron Wahid, Ketum Relawan Projo Budi Aris Setiadi, Ketum Relawan-relawan yang hadir, Bara JP, Samawi, Gempita, Relanu, Repnas, Bolone Mase, Matahari 08, Laskar Trisakti. Jenderal TNI Purn Agung Gumelar, Jenderal Pol Purn Sutanto, Jenderal TNI Purn Dudung Abdurrahman, Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang, Budiman Sujatmiko, Dito Aryo Tejo, Abu Rizal Bakri, Hatta Rajasa, Akbar Tanjung, pun tak lupa disapa Prabowo. Tetapi teriakan massa menggema ketika Prabowo menyapa mantan istrinya yang duduk di deretan kursi depan. Ibu Titik Soeharto, ucap Prabowo. Sapaan Prabowo ke mantan istri ini pun membuat endukung yang hadir di Istora riuh. Massa pendukung ada yang bertepuk tangan hingga berteriak CLBK Cinta Lama bersemi kembali. Sementara itu, Titik Soeharto yang duduk di sebelah putranya Didiet Prabowo lantas berdiri. Tampak Titik membalas sapaan Prabowo sembari tersenyum malu-malu. Kalau mau rujuk sama Prabowo untuk jadi ibu negara, Titik Soeharto harus lepaskan hal yang susah payah diraih. KPU sudah menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Di tengah sambutan hangat rakyat, banyak yang prihatin karena Presiden RI ke-8 itu belum punya ibu negara. Nah, sosok yang digadang-gadang paling tepat untuk jadi ibu negara adalah Titik Soeharto. Keduanya menikah pada tanggal 8 Mei tahun 1983 dan dikaruniai seorang putra, Didit Hedi Prasetyo. Sayangnya pada Mei tahun 1998, mereka berpisah. Meski sudah 25 tahun pisah, keduanya sampai saat ini masih betah sendiri. Titik pun selalu aktif mendukung karir politik mantan suaminya.
Ia sendiri ikut berlaga di pemilihan legislatif dari Partai Gerindra. Setelah Prabowo kemenangan sebagai presiden, Titik menuliskan ucapan dan doa melalui akun Instagramnya @titieksuharto. Semoga Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto senantiasa dikaruniai Allah SWT kesehatan dan senantiasa diberi petunjuk dan bimbingan Allah dalam memimpin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, makmur, dan sejahtera, tulisnya. Ia mengunggah momen hangat bersama si mantan suami sambil berpegangan tangan. Hal itu membuat netizen baper. Mereka pengin Putri Soeharto itu segera mendampingi Prabowo kembali. Tugas pertama yang harus dilaksanakan Pak Prabowo adalah membawa ibu ke istana, kata seorang netizen. Pengen lihat ibu jadi ibu negara, sambung yang lain. Agung Baskoro Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis mengungkapkan, menurut ketatanegaraan tidak ada keharusan atau kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara. Tapi, ibu negara punya peran informal di bidang perempuan dan anak, sosial hingga respons terhadap bencana. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu, katanya dikutip dari YouTube Tribun News. Tapi situasinya saat ini, wanita bernama asli Siti Hediati Haryati itu sudah berhasil mengamankan kursi anggota DPR RI. Ia meraih 145.489 suara di Dapil DIY. Hal itu menjadikannya sebagai caleg Gerindra dengan perolehan suara terbanyak. Sehingga jika ia rujuk dengan Prabowo, nantinya akan menjalani peran ganda sebagai ibu negara dan anggota DPR RI. Soal itu, Agung menyinggung soal prioritas, di mana anggota DPR punya tupoksi yang jelas. Begitu juga tugas ibu negara yang enggak mudah. Ini dua kamar yang berbeda. Satu kamar eksekutif menjadi ibu negara mendampingi presiden. Satunya di kamar legislatif mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Menurutnya, Titik perlu memilih salah satunya. Nah kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan. Karena untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal menjalankan dua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik. Tapi kembali lagi untuk punya ibu negara adalah ranah pribadi Prabowo. Titik Soeharto ungkap peluang rujuk dan bakal jadi ibu negara RI. Putri keempat Presiden kedua Soeharto itu disebut-sebut bakal jadi ibu negara seiring dengan kemenangan Prabowo berdasarkan hasil hitung cepat di pemilu 2024. Meski sudah lama berpisah dengan Prabowo, Titik Soeharto sering diminta rujuk. Seperti yang terlihat saat Prabowo menyampaikan pidato di Istora Senayan Jakarta, Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 malam, teriakan, balikan, cukup menarik perhatian. Dalam kesempatan itu, Titik Soeharto hadir bersama putra semata wayangnya dengan Prabowo, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo alias Didiet Hedi Prasetyo. Kehadiran Titik Soeharto sontak menarik perhatian tersendiri. Apalagi saat Prabowo menyapa mantan istrinya itu, seisi Istora Senayan pun langsung bergemuruh riuh. Titik Soeharto yang sempat berdiri saat disapa Prabowo pun hanya tersenyum. Titik Soeharto buka suara soal peluang rujuk dengan Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan olehnya dalam wawancara dengan Aiman Wicaksono yang videonya sekarang viral di dunia maya. Nggak usah kok rujuk, kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Nggak seperti yang di infotainment kalau ada orang bercerai harus selisih-selisih atau ribut apa, kita nggak pernah ribut. Kita selalu satu suara, kata Titik Soeharto. Saya punya anak, kita saling sama-sama membesarkan anak saya dan kita selalu komunikasi, sambungnya lagi. Titik Soeharto menegaskan tidak pernah bermusuhan dengan Prabowo Subianto. Kita nggak pernah berantem apa-apa. Nggak ada istilah rujuk-rujuk. Orang tidak pernah berantem, jadi nggak ada istilah rujuk, bebernya. Setelah mendengar jawaban itu, Aiman Wicaksono bertanya lagi tentang kisah perceraian Titik Soeharto dan Prabowo Subianto dulu. Kenapa kamu mau tahu? Sahut Titik Soeharto. Tanpa membahas perceraian, dia hanya mengakui pernah terpisah dengan capres itu. Kami memang berpisah. Kan itu nggak perlu saya ceritain ke orang-orang kan, ujarnya. Titik Soeharto juga menyatakan dukungan penuhnya kepada Prabowo Subianto yang maju sebagai presiden. Dia juga mendoakan yang terbaik untuknya. Kalau jadi presiden alhamdulillah. Kami selalu mendukung, mendoakan agar semuanya lancar. Tugasnya lancar, diberi kesehatan, dan menjalankan tugas dengan baik, jelasnya.
Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menikah pada 1983. Mereka memiliki seorang putra, Didit Prabowo. Namun pada 1998, hubungan mereka berakhir dengan perceraian. Meski telah bercerai dan menjalani hidup terpisah, Prabowo dan Titik hingga saat ini memilih untuk tidak menikah lagi dengan orang lain. Keduanya mulai mendekat kembali dan sering menjadi sorotan media, terutama ketika Prabowo kembali aktif di dunia politik. Mulai dari pencalonan sebagai capres sejak 2014 hingga sekarang, keduanya tampak saling mendukung karir politik masing-masing. Titik Soeharto rujuk dengan Prabowo, ini profil Titik Soeharto. Para pendukung calon presiden, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyerukan agar Ketua Umum Partai Gerindra itu rujuk dengan mantan istrinya, Titik Soeharto. Keriuhan tersebut muncul saat Prabowo menyampaikan kedekatannya dengan para presiden Indonesia, termasuk Presiden kedua RI Soeharto. Kebetulan, dari sekian presiden, hampir semua saya kenal. Bung Karno, saya tidak kenal karena saya masih kecil, tapi saya pernah diangkat sama Bung Karno. Sama presiden kedua saya lumayan kenal juga. Kenapa kalian tertawa? Kalian enggak percaya, kata Prabowo saat pidato kemenangan hitung cepat atau quick count pemilihan umum pemilu, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada para tokoh partai politik. Kemudian, dia mendadak menyebut nama Titik Soeharto. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Titik Soeharto, ucap pasangan Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 itu. Sontak saja, pernyataan Prabowo tersebut mengundang teriakan pendukungnya. Balikan, balikan, sorak para pendukung Prabowo Gibran. Lantas, seperti apa sosok Titik Soeharto? Profil Titik Soeharto. Siti Hediati Haryadi atau lebih dikenal Titik Soeharto merupakan anak keempat dari pasangan Soeharto dan Siti Hartinah. Dia lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 14 April tahun 1959. Titik pernah menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Jakarta pada tahun 1974 sampai tahun 1977. Setelah tamat SMA, Titik melanjutkan studi ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, UI, dan meraih gelar sarjana pada 1985. Saat duduk di bangku kuliah, dia menikah dengan Prabowo yang saat itu masih menjadi seorang perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI), tepatnya pada 1983. Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai seorang putra bernama Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Namun, rumah tangga keduanya harus berakhir pasca lengsernya Orde Baru pada 1998. Titik diketahui berprofesi sebagai seorang pengusaha di berbagai sektor industri. Dia pernah menjabat sebagai komisaris PT Bursa Efek Jakarta tahun 1995 sampai tahun 1998, komisaris PT Mekar Unggul Sari 1994 dan komisaris PT Surya Citra Media tahun 2005 sampai tahun 2015. Rekam jejak politik Titik Soeharto. Selain menjadi pebisnis, Titik juga terjun ke dunia politik untuk pertama kali pada 2012. Saat itu, dia dipercaya menduduki jabatan Ketua Bidang Pertanian dan Nelayan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Golkar) hingga 2015. Perempuan yang juga menjadi Ketua Yayasan Seni Rupa Indonesia (YSRI) tersebut pun turut mengikuti pemilihan legislatif Pileg 2014. Dia berhasil merebut satu kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari daerah pemilihan, Dapil Yogyakarta untuk periode tahun 2014 sampai tahun 2019, tetapi memilih mundur pada 2018. Tak hanya mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI, Titik juga memutuskan keluar dari Partai Golkar. Dia selanjutnya bergabung dengan Partai Berkarya, partai bentukan adiknya, Hutomo Mandala alias Tommy Soeharto. Di partai barunya itu, dia berperan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya. Pada 2019, Partai Berkarya diketahui sebagai parpol pendukung Prabowo sebagai capres dalam Pilpres 2019 bersama Sandiaga Salahuddin Uno. Di tahun yang sama itu pula, Titik sempat disoraki sebagai Ibu Presiden oleh peserta doa bersama untuk korban aksi 21 sampai 22 Mei tahun 2019 di pelataran Masjid Etin, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2019.
Maju di pemilu 2024. Di Pileg 2024, Titik akan maju sebagai calon legislatif Caleg melalui partai yang dipimpin mantan suaminya, Prabowo, yaitu Partai Gerindra. Dia kembali mencoba menarik suara rakyat untuk Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Insya Allah Mbak Titik Soeharto akan maju ke DPR RI dari Dapil DIY, kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DIY, Danang Wahyu Broto saat ditemui di Komisi Pemilihan Umum KPU DIY, Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 2023. Titik Soeharto dan Prabowo bakal rujuk usai pelantikan. Senyum semeringah terpancar di wajah Ibu Negara. Perjalanan cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto jadi sorotan banyak pasang mata. Banyak yang penasaran apakah Prabowo dan Titik Soeharto akan rujuk usai pelantikan Presiden RI 2024. Rasa penasaran publik pun kian memuncak saat mendapati Titik Soeharto ikut menyaksikan Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI. Titik Soeharto juga berdiri paling depan, sejajar dengan keluarga inti Prabowo Subianto. Putri Presiden Soeharto itu juga kedapatan senyum sumringah saat melihat Prabowo berjalan mengambil sumpah Presiden. Tak cuma itu, kebaya yang dipakai Titik Soeharto di acara pelantikan Prabowo Subianto pun tak luput dari sorotan. Titik Soeharto tampak mengenakan kebaya berwarna biru muda, senada dengan jas warna biru yang dikenakan Prabowo Subianto. Bener-bener cinta ada di orang lama ya. Akhirnya bisa tersenyum bahagia, kata seorang netizen. Aduh ini Lovebird pakai baju couple gini lucu banget, akhirnya bisa dampingin Pak Prabowo di tahta tertingginya, timpal netizen lain. Titik Soeharto dan Prabowo bakal rujuk. Kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto kembali jadi perbincangan publik usai beredar video pengakuan Putri Presiden Soeharto pada awak media soal kisah asmaranya dengan sang mantan. Secara belak-belakan Titik Soeharto menyebut dirinya tak pernah berpisah dari Prabowo Subianto. Bahkan Titik Soeharto juga meminta awak media untuk bertanya langsung pada penghulunya. Emang pernah pisah? Tanya aja sama penghulunya, kata Titik Soeharto sembari tertawa. Sementara itu, saat berbincang dengan Aiman Wicaksono, Titik Soeharto kembali memberikan pengakuan mengejutkan tentang isu yang menyebut bahwa dirinya tidak pernah bercerai dengan Prabowo sampai saat ini. Titik Soeharto menjelaskan hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Bahkan tidak pernah ada masalah yang terjadi meski diberitakan sempat cerai pada tahun 1998. Keinginan apa? Keinginan untuk rujuk. Nggak usah kok rujuk. Kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa, kata Titik Soeharto. Tidak seperti di infotainment. Kalau ada orang bercerai ribut-ribut. Kita nggak pernah ribut. Kita satu suara ya, lanjut Titik Soeharto seperti dikutip dari akun TikTok Hansip Senior. Titik Soeharto juga menegaskan jika dirinya dan Prabowo masih kompak membesarkan anak semata wayangnya dari dulu hingga saat ini. Kita tetap satu suara maksudnya saya punya anak kisah saling sama-sama membesarkan anak jadi tetap komunikasi, kata Titik Soeharto. Titik Soeharto rajin dampingi Prabowo seperti diketahui, saat dinyatakan menang pemilu 2024, Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya pada para pendukung dan juga partai pengusung yang sudah bekerja keras memenangkan paslon nomor urut 2. Tak cuma itu, dalam pidato Prabowo, ada momen yang membuat satu istora heboh. Kala itu Prabowo kedapatan menyapa sang mantan istri, Titik Soeharto di atas panggung. Baca juga, Prabowo janji utamakan seluruh rakyat, termasuk yang tak memilih kami, terima kasih juga kepada Ibu Titik Soeharto, kata Prabowo Subianto sambil melambaikan tangan pada sang mantan istri yang hadir malam itu. Begitu namanya disebut, Putri Presiden kedua RI Soeharto itu langsung berdiri dan melambaikan tangan sambil melempar senyum. Momen kebersamaan ini bukan kali pertama terjadi, setelah dinyatakan menang, Titik Soeharto rajin hadir di setiap hari besar Prabowo Subianto. Para pendukung Prabowo pun bersorak histeris saat mendengar nama Titik Soeharto disebut. Tak cuma para pendukung, anak semata wayang mereka, Didit Hedi Prasetyo juga ikut heboh dan menggoda orang tuanya. ******. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.